Selagi saya nggak salah loh, kecuali saya salah ya, saya nggak berani. Jadi kayak kamu sebenarnya gini, satu hal yang bisa saya katakan adalah bukan menyalahkan orang lain. Sudah terjadi, nggak usah diomong lah, sudah terjadi. Kedepannya itu gimana? Karena yang berlalu sudah berlalu. Yang sekarang ini piye caranya menghadapinya? Aku tanya sama kamu. Saya udah nggak kuat ngadepin sikapnya. Keras kepala. Kamu rumah tangga sudah berapa tahun ya? Udah lama. Udah 22 tahun ya. Kamu umur berapa sih? Saya nikahnya tuh masih kecil, Miss. Cuman kan dulu kalau masih kecil di bawah umur gitu kan nggak boleh. Nggak boleh. Umur aslimu berapa? 36. Sudah punya anak umur 20. Wah, hebat. Masih umur rasanya 12 tahun apa? Masih Karena muda, saya kan nggak punya apa ya, Miss. Nggak ada orang. Kan ini kontrak yang namanya nenek. Jadi harus nenek ya? Iya, nenek yang harus tanda tangan. Jadi nulis surat pernyataan bahwa kamu masih bekerja dan extend visa karena nggak bisa pulang Indonesia, itu aja. Berarti KTP-nya nenek ya? Iya, betul. Alah apa? Terus? Dari kecil itu hidup mandiri gitu loh, Miss. Jadi kan dia nggak pacaran, Miss, cuman kenal 1 minggu gitu kan, diajak nikah gitu. Ya saya mau aja karena saya tuh nggak ada tempat. Orang tua saya aja dari kecil nggak pernah peduli. Saya ditinggal itu waktu masih bayi kan, Miss. Orang tua saya pisah. Saya disuruh ikut bapak, ikut ibu tiri, itu saya nggak mau karena ibu tirinya jahat banget. Terus saya tinggal sama nenek kan, neneknya meninggal. Nenek meninggal itu saya udah hidup sana sini gitu, Miss, ngikut orang sana sini gitu. Cuman disuruh ngomong, cuman dikasih bayaran makan gitu, nggak pernah dikasih uang. Jadi ya ketemu sama dia itu diajak nikah, ya saya mau aja gitu, siapa tahu Bisa menjagamu. iya gitu, maksudnya nggak tahu perjalanannya hidup itu kalau mau kayak gini gitu, Miss. Terus saya harus gimana gitu loh, Miss. Sedangkan mau ngadu sama siapa, saya nggak ada tempat lagi. Kan ada Miss Yuni. Tanganmu mana? Saya nggak ada saudara, Miss. Kamu anak tunggal. Saya ada kakak, tapi kakak tuh nggak peduli juga. Dia pernah nelpon sama saya, tapi dia cuma mau minjem uang terus. Kalau telepon saya nggak mau. Ya, saya nggak tahu mau ngadu sama siapa. Saya nggak pernah cerita sama siapa, Miss, karena nggak ada orang yang deket sama saya. Seandainya saya bisa sama suami juga, saya nggak tahu mau pulang kemana. Saya bisa ikhlas ya, Miss, kalau masalah rumah, tanah saya nggak dikasih, nggak apa-apa. Yang penting jangan pisahin saya sama anak saya gitu, Miss. Karena saya nggak punya siapa-siapa, Miss. Nggak ada orang yang peduli, Miss, sama saya. Saya nggak tahu mau kemana, mau ngadu sama siapa, saya nggak tahu, Miss. Kemarin dia bilang, katanya, ya udah kalau kamu nggak mau sama saya nggak apa-apa, lo bukan saya yang nggak mau. Saya bilang kayak gitu, kamu ceraiin aja saya, kata dia kayak gitu. Ya saya nggak mau, saya bilang kayak gitu. Oke. Kalau saya cerai sama dia, saya bisa sama anak saya nggak mau, Miss. Tapi nomor saya udah nggak bisa ngubungin sama siapa lagi. Oke. Ini adalah keterikatan, ketergantungan. Itu yang kamu rasakan. Jadi kamu tidak bisa hidup tanpa siapa-siapa. Padahal kamu harus hidup walaupun tidak ada siapa-siapa. Itu yang salah, sayang. Selagi kamu masih sehat, kamu itu tetap akan berpisah dengan siapapun. Ya, kelihatannya sih indah Miss Yuni sama Pak Tony sama anak-anak. Tapi saya punya masa di mana saya tuh janda. Dan saya sendiri. Ya, sebentar lagi tadi kamu dengar kan? Seseorang kalau tidak melakukan kesalahan, dia akan berdiri tegar di situ. Rapondo, jatuh, aku nangis sama kayak kamu, aku jatuh. Aku nelongso. Itu wajar. Tapi siapa yang bisa membantu saya selain saya sendiri? Iya,
Iya. Jadi kamu harus punya kekuatan itu. Suamimu pasti akan meninggalkanmu. Itu tidak tahu dengan bercerai atau meninggal, diambil Tuhan. Loh, itu pasti. Anak itu pasti bisa sama kamu. Sudah besar menikah, punya keluarga sendiri. Apa gak nikah hati keloni dewe? Kan gak mungkin juga. Saat dia memilih sama istrinya, sama suaminya, kamu akan sakit hati lagi, Dok. Jadi ini loh, terlalu terikat. Jangan ada sesuatu yang terlalu mengikat. Karena kalau saat diikat, habis itu kita ditinggalkan, dendam asli nih, Dok. Marah, kecewa, syukurnya kurang. Tapi saya bingung, Miss, nanti saya udah 2 bulan, Miss, nggak ada komunikasi sama anak. Saya kan kangen gitu loh, Miss. Kadang saya tuh ada HP juga nggak berguna gitu. Mau telepon siapa, anak nggak bisa ditelepon gitu loh, Miss. Gini sayang, gini. Hari ini adalah ujian. Apa yang harus kamu lakukan? Tenang. Kuat-kuatan. Kalau memang mereka bisa hidup tanpa kamu, kamu belani mati-matian, mereka akan tetap meninggalkan kamu dan mereka akan mengancam kamu. Tapi kalau mereka memang punyamu, walaupun hari ini sama suamimu dilarang telepon kamu, suatu saat dia akan curi-curi untuk mencarimu. Ngerti? Belum waktunya. Tapi dia bilang kemarin itu, Miss, udah ada 2 minggu ya, Miss. Dia bilang katanya saya mau berusaha mau nyerahin kamu, katanya kayak gitu. Ya nggak apa-apa loh, pisah cerai lebih beruntung anak-anakmu masih punya bapak daripada pisah diambil Tuhan. Milih mana kamu? Sebenarnya nggak ada yang saya pilih, Miss. Nggak ada pilihan, tapi kamu harus memilih. Gak apa-apa, Dok. Gak apa-apa ditinggal. Siapa sih yang mau bercerai, sayang? Siapa yang mau berpisah? Apa kamu mau pulang terus dihina tetanggamu lagi? Enggak. Apa nggak kasihan hatimu sendiri, Dok? Kamu masih ada sayang di sini. Iya. Miss, itu dia udah sumpah. Kamu masih ada sayang. Sini tabrak sini. Saya nggak pernah punya ibu, Miss. Kamu aku ibumu lah. Mama. Mau ye. Kamu ada apa cari aku loh di sini. Saya terus harus gimana, Miss? Bertahan demi Miss Yuni. Ada apa cari aku loh. Oma, liburan datang ke rumah aku loh. Mau soal. Oma. Saya nggak punya saudara, Miss. Kan aku ada. Saya nggak punya siapa. Kan ada aku. Duitnya disimpan. Kasih aku lihat bankmu. Aku nggak butuh uangmu. Kasih aku lihat. Miss, aku punya 10.000. Miss, aku punya 15.000. Aku butuh itu. Iya, Miss. Kamu harus perlihatkan itu ke aku. Suatu saat kamu pulang kaya, jangan lupa aku minta kopi sama kamu. Tak cari kamu ya. Jangan putus asa. Ngerti nggak? Nggak ada yang tidak mungkin. Jadi nggak usah mikir anak atau suami, karena mereka itu punya Tuhan. Kapanpun itu diambil sama Tuhan. Sekarang tugasmu adalah jaga hatimu. Ya, aku di sini sama kamu. Sama-sama aku berdoa agar kamu diparing umur panjang, rezekinya lancar, tetap bertahan di sini. Jangan lupa syukuri. Ya, membantu orang yang membutuhkan, itu yang pesan saya. Kalau hari ini kamu tidak bisa menyayangi anakmu dan suamimu, banyak orang-orang yang butuh kasih sayang sepertimu. Ngerti? Aja mikir saya aneh. Eman. Ayu nontonin bendul ini nangis tok ya paling. Kalau malam nggak pernah bisa tidur. Nggak boleh. Saya kangen sama anakku. Kalau kamu lihat Miss Yuni aja. Iya. Jadi ini keluargamu, Ibu. Kamu harus buktikan sama aku. Ngerti nggak? Siapa tahu suatu saat aku ada butuh kamu, nggak boleh dong. Kamu nggak boleh putus asa, ngerti nggak? Ngerti nggak? Duluan motornya sampai bendul kayak gini, rek. Hah? Ojo. Iya. Kaget amen, ojo. Oh, di sini anak-anak banyak yang cerita lucu-lucu. Iya. Aku yakin kamu pasti bisa. Sampean percaya nggak, Dok? Saya kurang tahu ya, kamu percaya apa tidak? Ada orang yang diuji dengan berbagai macam, tapi sebenarnya Tuhan lagi persiapkan sesuatu yang indah buat kamu. Nanti sih. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat kamu yang lebih indah. Bener nggak, Mbak? Itu kenyataan. Kamu percaya nggak? Kenapa sih bisa melambung tinggi? Iki rambutku tak taleni apa ora to saja nih? Kayak taleni, kayak buntut jaran. Kenapa? Ada orang yang ditekan, dijatuhno,
Tahu nggak, ini sekali melompat itu lebih tinggi daripada orang yang tidak ada ujian, hidupnya datar terus. Biasa-biasa nggak akan berubah. Tapi orang yang pernah jatuh, pernah ditinggalkan, pernah disakiti, itu orang-orang sukses loh, Mbak. Orang-orang sukses itu dicapai dengan derita dan air mata. Kenapa saya tidak pernah memandang rendah orang jatuh, Mbak? Karena saya yakin saat dia mental, tinggi banget posisinya. Saya kalau udah lihat orang kaya, orang cantik, itu udah biasa. Tapi orang yang jatuh, nangis, jelek gitu, dia punya misi dan impian besar. Karena pingin apa? Bukan balas dendam, membuktikan bahwa saya bisa. Paham nggak maksudku? Oh, kamu nggak apa-apa, nggak ada yang mau sama kamu. Aku mau sama kamu. Aku mau sama kamu. Ujian, Mbak. Kan orang punya ujian masing-masing, kan? Sekarang gitu loh, Miss, nggak dari dulu-dulu. Duh, kan Tuhan bilang bukan kamu yang ngatur, aku yang ngatur, ya. Oh, lek kamu sih ngatur berarti kan sekolah malian. Awakmu bayar SPP, kan kamu gak bayar hidup ini. Ya, Iya, Miss. kamu pasti bisa. Kamu syukur alhamdulillah anakmu umurnya panjang. Iya. Anak-anak yang lain, sekarang itu ada anak saya lagi depresi. Anaknya meninggal dunia. Aku punya anak meninggal, 12 tahun pengen punya anak, Nggak bisa, keluar 1 hari, aduh. meninggal lagi. Makanya aku Ya, bilang, saya sekarang nggak punya anak. maka dari itu nih malah nggak punya anak ini. Paham nggak maksudku saya? Syukur kamu masih punya anak. Sakit. Anakmu itu impian banyak orang. Tuh, lek kiranya anaknya nggak gelem, ya udah lepaskan. Daripada Tuhan yang ngambil. Ngerti nggak? Mbak kalau Tuhan yang ngambil anaknya. Sampai aku marah sama Tuhan. Nggak boleh loh marah sama Tuhan. Tadinya, Heeh. setelah sekarang ya Allah aku sudah dosa banget. Ngerti nggak? Nggak boleh menyalahkan siapapun. Ujian, Mbak. Karena itu menanam kebajikan biar tumbuh lagi kebajikan. Iya kan? Lek kamu hari ini galau, marah, dendam. Bukannya kebajikan yang muncul, dendam. Saya nggak pernah dendam sih, Miss, sama siapapun, nggak pernah dendam. Cuma Tapi kan sakit, Mas sayang. sakit banget nih. Karena dasarnya sakit, rezeki nggak akan lancar ke kamu. Kan saya selalu bilang, rezeki ini ku mau turun iki angel, Mbak. Domongnya helikopter iki lho gak iso medhok lek atimu gak pas. Lu saya dengeran saya habis marah-marah. Kenapa saya cepet ambil balik dari saya dari lingkungan yang toksik? Karena saya tidak ingin larut. Loh, kalau mereka mau ngomongin saya silakan. Tapi saya nggak akan dalamnya. Walaupun orang ngomong saya jelek, gak apa-apa, sementing nggak ada buktinya. Ngerti nggak? Lah kalau terbukti harus gimana? Ya minta maaf. Ya namanya orang salah. Ngerti? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Karena aku yakin kamu pasti bisa. Terus saya harus gimana, Miss? Kumpulin uang, Kumpulin Mbak. uang loh. Kumpulan uang, pulang kemana, Miss? Nggak usah pulang. Aku punya rumah, mah. Kapan Punya kamu uang, mau pulang? Saudara juga ngaku. Kamu orang mana? Waktu Orang Lampung. Kamu pingin tinggal kemana? Di Lampung atau di Jawa? nggak tahu. Iya, ikut aku di Jawa aja. Masuk sini. Ui. Ui. Kamu lincah ya? Aku libur. Pak Ijo kok dibawa ke sini? Kenapa? Suruh kau pergi, Pak Ijo. Nanti nggak? Woi. Halo. Halo, Bandung. Halo Cece. Nanti nggak? Iya, Miss. Kamu kalau takut mau pulang kemana? Kamu pingin kemana? Aku punya rumah di Bali, aku punya rumah di Jawa. Ya? Kamu pingin beli rumah di sana? Tuh ada perumahan murah-murah 1,50 juta. Ya? Simpen uangmu, kasih tahu aku. Kowe lek pingin omah, tak gekne gobok. Ya. Butuh ayam apa ora? Butuh manuk apa ora? Loh, piye to? Disediakan rumahnya ada sama manuknya. Berarti benar mau disediain manuk yang lebih baik. Karena apa? Sudah Tuhan yang memberkati. Wes. Simpen uangmu beli rumah. Tak kasih tahu ya. Saya ada satu anak Jawa Tengah. Disakitin keluarganya, hatinya sampai hancur lebur. Dia ngumpulin uang, sekarang dia punya rumah sendiri di Bekasi. Sakit banget, Miss, ngumpulin uang itu nggak gampang ya, Miss. Sampai saya tuh ngirit banget. Libur aja saya nggak pernah keluar dari rumah. Simpan di hati. Simpan uangnya.
Ntar mau beli rumah di mana, ada sertifikatnya kan, kamu pengen punya rumah yang bersertifikat toh? Duh, ya harus punya uang dulu. Ngerti? Uangnya jangan disimpan sama saya. Gowon mulai tak dudu ya mah. Tuku. Ngerti? Kamu pasti bisa. Wes tak sediakan sak manuk-manuk wes. Malah permanukan ya, ora sang guyu bayi. Oh, bayi ini gantengnya eram ya. Aneh sapa we? Hah? Kamu lengcai ya le? Weh, konge. Ganteng bener deh. Ya? Pasti bisa. Orang Lampung itu tegar-tegar loh. Orang Lampung itu hebat-hebat loh. Orang Lampung itu turunan Jawa toh? Emang kalau saya di sini dia nyerahin saya bisa ya, Miss? Iya, gak usah berpikir tentang cerai dulu lah. Ya orang dia yang menyerahin. Loh ya mau dia mau nyerahin boleh, nggak masalah. Boleh, nggak usah berpikir yang aneh. Kalau dia mau nyerahin kamu nggak apa-apa loh. Malah enak, kamu nggak usah kirim uang. Ngerti nggak? Yang penting jalanin saja hidupmu, simpen uang yang banyak. Kamu sekarang pingin punya rumah atas namamu sendiri. Wes, pitok. Ngerti? Anak akan cari kamu, Dok. Lek kamu punya uang. Sekolah itu butuh duit. Iya. Eman-eman rek motone sampai bengep kabeh kayak ngono. Iya. Karena saya nggak ada tempat. Kan sekarang sudah ada tempat. Mau bilang sama siapa, mau curhat sama siapa, cuman dia. Foto nih, menurut mbokmu. Tak seneni ya mbokmu ya. Nyabok. Paham nggak sih? Kamu pasti bisa. Aku ingin kamu buktikan. Kalaupun kamu janda yang punya harga diri, janda yang punya uang. Usah takut jadi janda. Iya. Udah janda 2 kali loh. Lu malah bangga ki Markona ya. Ngerti? Ini masih pertama kali mungkin sakit. Iya. Yakin, kamu sudah bisa, Dok. Wah, kamu punya rumah yang selama ini kamu impikan atas namamu. Bangga aku. Ngerti nggak? Kamu pasti bisa. Iya. Kalau omah nih Bali, kalau omah nih Jawa. Banyak sayang. Kamu sudah pingin kembali lagi sama suamimu ya didol loh. Sing omah nih Bali di Jawa. Bener nggak? Yang penting kamu harus buktikan sama saya punya rumah dulu. Iya. Ya, tak tunggu loh. Tante ini tenan loh. Emang bisa, Miss. Bisa. Saya kan bukan orang Jawa. Bisa. Kamu beli rumah kan bisa punya KTP sana mas ya? Jawa Barat ke tempat aku banyak. Halo itu. Bayun, Apa? nerok ini bisa. Bisa? Tak ajar loh Engko. Ganteng tenan arek iki. Ngerti nggak? Kamu pasti bisa. Tenan loh, iya ya. Orang ngapusi loh. Bisa. Iso nggak KTP Jawa barang. Omai piksa, omai bisa, omai piksa. Mau bisa. Ngerti? Kita mami mau bisa. Aku pingin kamu liburan datang lagi ke sini. Kamu lihat saya lagi. Ngerti? Iya, Miss. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa? Bisa. Ya. 买红多少啊？都不多啊。 Paijo. Paijo. Halo ah. Halo ah. Halo ah. Yang ganteng. Ya? Oh, tahu. Aku nunggu kamu punya rumah. Tahu nggak? Aku keluargamu. Ada perlu masuk nanti kakakmu misan wes. Ayo. Miss Yuni di kakak di Indonesia. Rati aku ya aku ya. Aku juga nggak punya KTP Indonesia, tapi paspor masih Indonesia. Ayo. Janji sama aku loh kamu. Ya. Janji minimal beli rumah yang harga 150 lah. Walaupun kamar siji loro perumahan ya, Bu ya. Ah, ya. Mereka tuku sawah. Ngerti? Aku aja yang nggak punya anak, tenang aja. Dia nggak punya anak, tenang aja ya. Dia sendiri yuk. Ya wes ya. Janji ya. Ingat loh, tak cari lagi ya. Saya butuh orang-orang yang berani. Karena saya yakin suatu saat kamu lebih hebat daripada saya. Ngerti nggak? Karena ujianmu sangat berat. Kamu pasti lebih hebat dari saya. Kalau hari ini saya seperti ini, suatu saat kamu lebih bisa. Ngerti? Habis makan. Nanti Nggak makan. janji sama saya loh. Ya? Kamu nggak punya bapak ibu, saudara ada satu tapi nggak peduli sama kamu. Peduli. Iya, biarin. Bapak ibu juga ada, cuman kan nggak peduli. Emang dari kecil emang nggak sama bapak sama ibu gitu, Miss. Dari kecil hidupnya sendiri, cari makan sendiri. Pertanyaan saya, kamu di bank ada uang berapa?
Kalau sekarang nggak ada, Miss, cuma ada 2 bulan gaji itu. 2 bulan gaji, 2 oke lah. bulan gaji aku nggak ngirim. Iya mas, bagus lah, bagus. Simpan aja wes, bagus. Masih hebat kamu punya 2 bulan gaji. Iya. Bulan depan perlihatkan ke saya. Miss, ini uang saya 15.000. Jadi biar saya punya kebanggaan ini loh. Kamu tadi janda punya uang. Dan jangan mau dipinjemin teman-temanmu. Iya, janji ya. Iya wes saya ngono. Pak Ijo. Pak Ijo, wes, rasa nangis. Mau gedang ngunci gedangmu. Semangat. Yang penting kerja. Gedang. Weh, gedang. Saudara tuh akan ngaku kalau kita punya uang. Pasti punya, pasti ngakoni ya. Iya. Kamu tak tunggu loh. Ya, kamu harus sukses. Aku nggak pingin kamu gagal. Wes, lega. Minum air. Lega. Minum air. Atau minum tolak angin. Aku yang nggak punya anak banyak yang kena. Lah iya.